Ya, teman-teman, hari ini tanggal 1 di bulan April, teman-teman. Tapi tetap update-annya untuk tanggal 27 Maret, teman-teman ya. Sementara ini kita akan bahas sedikit demi sedikit, teman-teman ya, sembari mengisi hari libur, biar pikiran kita nggak vakum, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini, baik yang like, yang nge-share, yang memberikan komentar sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, emiten-emiten atau video-video yang saya bagikan ini tidak ada manfaatnya, karena semua emiten yang saya bahas adalah emiten punya teman-teman sendiri. Misalkan kemarin ada yang menanyakan CPFA ada akumulasi 1 bulan, pas saya lihat juga di kuartal 4-nya ternyata sudah keluar LK-nya. Dan kita akan hitung harga wajarnya juga, teman-teman ya. Terus kepada teman-teman yang telah memberikan support donate berupa super thank ya, terima kasih. Mudah-mudahan super thank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan. Dan saya doakan teman-teman dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Karena nikmat yang paling hakiki itu adalah kesehatan, teman-teman ya. Terus ada beberapa komentar yang belum saya bahas atau sebelum saya balas, nanti akan saya bahas, teman-teman ya. Di seling-seling waktu aja, teman-teman ya. Sembari mengisi liburan, biar pikiran kita nggak kemana-mana juga, teman-teman ya. Biar kita tetap terus belajar, maka kita akan sharing di sini sama-sama, teman-teman. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan bahas untuk emiten Java, teman-teman ya. Java sudah keluar LK-nya untuk kuartal 4-nya. Baik, kita langsung aja untuk saya, teman-teman ya. Ketika menghitung harga wajar, saya tidak kemana-mana. Saya hanya mengandalkan di statistiknya sama di pundak chartnya. Jadi saya nggak kemana-mana, teman-teman. Saya pingin kita ini berinvestasi jangan terlalu ribet, teman-teman ya. Ambil yang paling simpel. Kalau teman-teman pingin yang lebih rumit lagi, teman-teman silahkan aja. Mungkin teman-teman bisa dilihat di finansialnya ataupun yang lainnya, teman-teman ya. Karena di finansial juga sangat lengkap sekali, teman-teman ya. Silahkan teman-teman kalau ya suka dengan dengan istilahnya dengan angka-angka, kan kalau fundamental itu kan harga wajar itu berhubungan dengan angka-angka. Tapi saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman untuk menghitung sebuah harga wajar itu kita gunakan yang sesimpel mungkin, teman-teman ya. Biar teman-teman langsung memahaminya dan sangat mudah sekali, teman-teman ya. Oke, kita langsung aja untuk kuartal 4-nya. Luar biasa, tahun 2023 mengalami kerugian 8 miliar, sekarang untungnya 923 miliar, sangat luar biasa. Kita untuk revenue-nya 13,4 triliun ke 14,52, artinya ada peningkatan. Jadi sangat bagus, teman-teman. Dia bisa menekan, teman, bisa menekan biaya-biaya yang tidak perlu, menjadikan si kuartal 4-nya ini, si Java ini luar biasa penghasilannya. Ini penghasilan untuk net income-nya melebihi kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Artinya semua kuartal dibabat di kuartal 4 923 miliar, teman-teman ya. Kita lihat untuk EPS-nya sekarang luar biasa, EPS-nya dari 79 perak ke 257, jadi sangat luar biasa. Apalagi ada isu-isu bahwa Java pusatnya ya, teman-teman ya, sudah mulai privat ya. Nah, mudah-mudahan sih ini apakah akan privat Indonesia ya, kita tidak tahu, teman-teman ya. Kita terusin aja beritanya, teman-teman. Mudah-mudahan beritanya kabarnya baik. Dan saya lihat juga di pundak chartnya luar biasa, teman-teman. Ini pas banget di harga tengahnya. Ini tinggal kepastian aja, teman-teman. Kepastian aja dia mau break dari angka 2100, 2000 berapa nih? 2200-nya, teman-teman, atau bisa ke level lagi ke angka 3000-an, teman-teman. Ini adalah momennya. Apakah ini harga tengahnya ini bisa dilewatin atau tidak? Nah, kita akan buktikan berapa sih harga wajarnya, teman-teman ya. Baik, kita langsung aja. Untuk menghitung harga wajarnya, teman-teman, kita hanya membutuhkan PR rasio rata-rata selama 3 tahun dan EPS-nya. Jadi kita harus memperlihatkan EPS-nya, teman, dulunya. EPS-nya ada di kuartal di TTM nih, TTM-nya 25744. Kita langsung aja 247 ya, 247.44 ya. Kita cek 247 mana? 257. Kenapa 247, teman-teman? 257.44 kan. Kita lihat dulu. 257.44 dikali PR rasio selama 3 tahun tengah-tengah itu berapa? 14 ya. 14.06. 14.06 ya.
Nah, kita sama dengan di angka 3.600. Nah, kalau teman-teman perhatikan PR ratio itu di 7, teman-teman. Arti sekarang lagi murah, teman-teman ya. Karena biasanya dijual di harga teratas. Jadi 14,6 artinya masih ada kesempatan berapa kali tuh? 3 kali ke 10, 3 kali ke standarnya. Tambah lagi 4. Jadi ada 7 kali. Ada 7 kali kesempatan lagi ke PR ratio untuk si Japa ini. Sekarang itu lagi murah, teman-teman, di bawah 10. Dan rata-rata selama 3 tahun itu di angka 14, artinya ini masih sangat murah sekali teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman targetnya ke angka 7.000 aja, ke angka PR ratio 10 aja sudah luar biasa. Jadi ini 3.600 bisa di level berapa nih 3.600? Wis bisa ke harga pucuk teman-teman, jangan terlalu tinggi-tinggi teman-teman ya. Jangan ke 3.600-nya lah teman-teman. Ke angka 3.400 ataupun di bawahnya dikit di sini nih 2.900 ya sudah luar biasa teman-teman ya. Oke teman-teman, berdasarkan harga wajarnya di angka 3.600 ya. Kita langsung cek lagi ke PBP-nya berapa sekarang 1,52. Nah kita cek PBP-nya rata-rata berapa? 1,24 ya. Nah 1,24. Jadi kalau si Japa ini untuk PBB-nya 1,24. Kalau sekarang di 1,52, berarti kalau berdasarkan PBB sekarang lagi mahal. Tapi belum tentu juga karena kita akan hitung berapa sih harga wajar berdasarkan rumus PBB ya. Kita membutuhkan namanya harga buku. Nih harga bukunya itu adalah 1.300 teman-teman ya. Dan ini untuk harga ROE-nya udah bagus 19,51, artinya luar biasa ya. Terus untuk DER-nya sekarang 0,68. Daerah hutang sih agak lumayan tinggi teman-teman ya. Tapi kalau perusahaan begini lumayan juga teman-teman di 0,8, 0,68. Biasa standarnya itu di angka 0,5 teman-teman ya, setengah daripada equity-nya. Nah untuk sekarang kita lihat cash-nya berapa, 1,53 triliun, untuk equity-nya 15,4 triliun, dan untuk hutangnya 10,6 triliun. Cenderung sih hampir mendekati 15 ya. Ini kan hutangnya itu 10, ininya equity-nya 15 teman-teman. Maka di sini 0,68 sedikit. Kalau satu kali mungkin agak riskan juga gitu ya, hutangnya lumayan teman-teman. Tapi kalau Japa sih perusahaan luar biasa ya teman-teman. Dia juga bagian dividen ya kemarin 70 perak. Nah kita akan hitung juga berapa sih besaran dividen untuk tahun ini ya. Nah kita akan hitung berapa sih besar daripada harga wajar untuk si Japa ini berdasarkan rumus PBB. Kita butuh yang namanya ini teman-teman apa namanya, harga buku ya. Harga bukunya coba lihat. Nah kita akan hitung berapa sih harga wajar berdasarkan rumus PBB ya. 1319 titik berapa nih? Titik 81 dikalikan dengan PBB rata-ratanya itu 1,24 teman-teman ya. 1,24 di angka 1.600. Nah terserah teman-teman ya mau percaya berdasarkan rumus PBB atau berdasarkan rumus PR ratio teman-teman ya. Kalau berdasarkan rumus PR ratio itu di angka 3.600 teman-teman ya. Jadi ini masih sangat kebuka lebar teman-teman untuk si Japa ini bisa mencapai ke level mungkin jangan tinggi-tinggi lah teman-teman, angka 3.000 juga sudah luar biasa gitu. Tapi teman-teman kalau mau lanjut ke angka 3.500 ya silahkan aja teman-teman ya. Nah kita akan menghitung berapa sih untuk dividennya. Ini ingat ya, dividen itu yang nyatanya itu nanti setelah RUPS teman-teman ya. Nah, ini bagiannya bulan Oktober ya tahun 2024 kemarin terakhir ya. Terus teman-teman kalau ini perkiraan aja, jadi teman-teman mungkin bisa lebih bisa kurang. Kemarin aja waktu yang BBR itu margin of error-nya sekitar 3%-an ya. BRI sekarang 300 ya. Berdasar untuk dividen TTM-nya itu 300. Nah, berdasarkan hitungan kemarin itu di angka 311. Jadi gejolaknya lumayan tidak terlalu jauh lah teman-teman ya. Tidak akan pas lah teman-teman ya. Tapi ada sedikit mendekati lah. Maka kita akan menghitung untuk dividen itu berdasarkan rumus pakai payout ratio tahun sebelumnya, berarti di sini ya 27,19%, dan nanti pembanding antara 70 dibagi dengan EPS tahun lalu nanti dikalikan untuk EPS tahun sekarang. Kita langsung aja untuk menghitung berapa sekarang EPS berdasarkan payout ratio tahun lalu.
Untuk EPS-nya kan 257.44 ya. 257.44 257.44 dikalikan dengan ini berapa tadi? 27.19 ya. 27.19%. Kita pakai persen aja teman-teman ya. Dikalikan itu hasilnya adalah 69 perak. Artinya sedikit teman-teman ya. Sedikit lebih daripada 70 kemarin, tahun kemarin, berarti agak sedikit kecil ya. 1 perak teman-teman ya. Nah, kita akan menghitung satu lagi berdasarkan pembanding ya, pembanding EPS tahun lalu dibandingkan dengan DPD-nya, nanti dikalikan EPS tahun sekarang, yaitu 70, yang ini 70 teman-teman ya. 70 nanti dibagi dulu EPS tahun kemarin ya. Tahun kemarin berapa EPS-nya? 79.28 ya. 79.28 ya. 28 sama dengan dikalikan dulu 100 teman-teman ya. 100% ya. Di angka 88. Jadi tinggal kaliin aja teman-teman ya. Tinggal kaliin aja 25 berapa tadi? 2574 ya. 257.44 dikalikan dengan ini teman-teman 88.2 ya. 88.2%. Nah, ini di angka 227. Apakah bisa ke situ? Ya bisa jadi teman-teman ya. Cuman ingat ini berdasarkan RUPS lah yang menjadi kenyataannya teman-teman. Ini baru perkiraannya. Jadi ada dua teman-teman, ada dua dividen, yaitu yang pertama di angka 49 perak dan yang kedua di angka 227 teman-teman ya. Nah, kita akan masukkan dulu ke sini teman-teman ya, ke lukisan market makernya. Kita akan tulis di sini dulu. Kita jeda sebentar ya. Nah, teman-teman sudah saya catat ya di sini nih. Kuartal 4 harga wajar berdasarkan rumus supaya rasio itu 3.619 dan berdasarkan PBB 1.636. Dan untuk perkiraan dividennya antara antara 69 dan 227. Ditulis waktu tanggal sekarang 01/04/2025. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kita sedikit teman-teman ya. Ini sebenarnya target yang saya targetkan sudah tercapai untuk istilahnya pengawalan sudah selesai waktu tanggal 10/02/2025. Nah, sekarang juga ada perkembangan barunya. Perkembangan barunya adalah harga wajarnya 3.600, waktu kemarin itu 2.700 teman-teman ya. Waktu kuartal 2 aja belum tercapai untuk harga wajarnya. Yang mudah-mudahan ini juga bisa tercapai lah teman-teman ya untuk kuartal 4-nya. Minimal ke angka 3.000 lah teman-teman, berdasarkan Punda Chat itu selama 10 tahun itu ada harga tertinggi di angka 3.000-an teman-teman, 3.030 ya, jangan sampai 3.600, silahkan aja kalau teman-teman mau ngejar ke situ. Cuman selama 10 tahun itu realistisnya hanya ke angka 3.000 paling tingginya ya. Itu juga cuma sekali teman-teman ya. Itu juga cuma sekali waktu tahun 2019 bulan Januari. Nah, mungkin ini adalah kalau yang kali keduanya di angka tengah-tengah di angka 2.100 mungkin bagus teman-teman di sini nih. Ya, pernah menyentuh ini. Artinya untuk ke harga 2.100 itu sangat memungkinkan, ketika dibawa ke bawah lagi terus masuk ke angka 2.100 itu sangat memungkinkan. Cuman untuk 3.000 selama 3 tahun ini dia hanya selama 10 tahun cuma sekali doang. Nah, kita akan cek JAPA ini pernah enggak ke harga yang paling tingginya saham JPFA. Ya, kita lihat untuk dimaksimalkan pernah berapa kali menyentuh. Pernah teman-teman, berarti hanya sekali doang waktu tahun 2019 aja. Rata-rata itu dijual di angka 1.700, paling tingginya di angka 1.600, di angka 2.000 berapa nih di sini ya, angka 2000-an lah teman-teman, di angka 2000 sih juga sekarang di angka 2010. Artinya untuk menembus ke 3.000 itu hanya sekali aja teman-teman. Jadi kalau ke 3.600 bisa aja, tapi kita harus realistis bahwa harga terpucuk tertingginya itu selama kita maksimalkan itu hanya di angka 3.000 teman-teman. Itu terjadi waktu tahun 2019. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman juga harus realistis aja teman-teman ya. Atau istilah jangan maruk lah teman-teman gitu ya.
Ini target yang saya targetkan sudah tercapai juga penurunannya. Kita hapus dulu ya. Nah, ini target penurunan di sini belum. Apakah ada target penurunannya? Ada, teman-teman ya. Untuk target penurunannya, kita penurunan dulu ya. Di angka sini, teman-teman. Di angka 1887 itu ada gap kecil. Nah, ini kan sudah ketutup, teman-teman. Kita pindahkan ke depan dikit ya. Nah, untuk di sini cenderung aman, teman-teman. Sini cenderung ada dikit, teman-teman nih. Ini ada dikit penurunan di angka 1900, teman-teman ya. 1950. Hati-hati teman-teman, MA10 lagi menuju ke bawah ini ya. Sebenarnya target saya sudah selesai, tapi karena ada yang menanyakan maka kita akan bahas kembali teman-teman ya. Ini mungkin untuk perkembangannya aja ya teman-teman ya. Saya mengingatkan teman-teman ya, di 2130 kita kasih tanda dulu. Saya mengingatkan teman-teman, ini sudah mulai sedikit lagi agak mahal. Kenapa? Karena sudah hampir melewati garis tengahnya. Artinya sedikit murah. Masih di bawah harga standarnya atau harga wajarnya ataupun harga tengahnya di angka, kan harga tengah itu yang angka 2100 teman-teman, sekarang di angka 1900-an teman-teman. Berapa nih sekarang? 2000 ya, 2000-an ya. 2010 teman-teman, 2010 sekarang itu ya. Tapi perhatikan teman-teman, MA10 lagi menuju ke bawah. Nah, itu mungkin nanti ada koreksi-koreksi dikit bisa sampai ke angka 1900 ataupun ke angka 1800 ya untuk koreksinya. Mudah-mudahan bisa sampai situ dulu gitu untuk menutup PR-nya. Nah, secara MA200 lagi menanjak ke atas, artinya lagi posisi uptrend teman-teman ya. Walaupun MA10-nya masih menuju ke bawah, tetapi MA200 lagi menuju ke atas. Artinya masih ada potensi uptrend. Karena apa? Karena bandar foreign sudah terus akumulasi ya. Ini akumulasi terus. Terus MA20 lagi menuju ke atas, teman-teman. Artinya secara MA10 menuju ke bawah, artinya garis kecilnya itu istilahnya apa ya? Untuk jangka waktu sedikitnya emang lagi nurun, teman-teman, untuk koreksi mungkin ya. Nah, untuk secara garis besarnya MA200 sama MA20 itu lagi menuju ke atas, teman-teman. Mungkin ini adalah koreksi karena beberapa kali sudah mulai ditahan, teman-teman, di angka harga 1950-an, ditahan di situ, teman-teman ya. Nah, kalau teman perhatikan juga bahwa bandar lokal pun cenderung sudah akumulasi kembali ya. Perhatikan bandar lokal itu sebenarnya sudah akumulasi sejak bulan Oktober. Cuman dia keluar masuk ya, keluar masuk, tapi pengambilannya lebih besar daripada pengeluarannya. Hanya foreign aja yang terlihat benar-benar ngejual sampai ke tanggal berapa nih? Sampai ke tanggal 28 Februari. Tapi bulan Maretnya dia mulai ngegas kembali untuk melakukan akumulasi. Per hari kemarin aja tanggal 27 ada 11,1 miliar teman-teman untuk si foreign ini ngambil istilahnya ngambil barangnya, teman-teman, di Japa ini ya. Nah, ini apakah bisa ke 3.000 teman-teman? Saya pikir sih kalau melihat akumulasi seperti ini bisa aja ke 3.000 berdasarkan harga wajarnya gitu kan. Harga wajarnya 3.600 kan, nanti harga tertingginya selama 10 tahun itu di angka 3.000-an, teman-teman. Apa bisa ke situ? Kalau berdasarkan hitung-hitungan, teman-teman, harusnya bisa. Berdasarkan isi-isian bandar lokal ataupun foreign harusnya bisa. Kenapa? Karena si bandar foreign belum jualan yang signifikan. Setelah kemarin dia habis ngejual, sekarang ngebeli lagi. Begitupun dengan si lokalnya. Lokal itu cenderung diakumulasi, walaupun ada pembuangan tapi cenderung akumulasi. Saya pikir sih dia sudah bikin step, teman-teman, beberapa step ya. Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Nah, ini lagi menguji step 6, teman-teman ya. Apabila dia lulus di step 6-nya, berarti dia fix mau ke atas. Apalagi sudah melewati angka 2100 bahkan ke angka 2229 ya, teman-teman ya. Mungkin ini akan ke angka 3000-an, teman-teman. Kita cek deh 3000-an itu di posisi mana, teman, perhatikan ya. Biar kita istilahnya tahu juga ya ini berapa nih. 2800. Nah, ini adalah pucuk di angka 3000, teman-teman. Kita geser dulu dikit. Nah, teman-teman perhatikan ya. Ini belum pernah menyentuh harga 3000 lagi, teman-teman, selama 10 tahun. Bukan 10 tahun. Di antara ini nih dari tahun 2019, sorry. Ya. 19, 20, itu sekitar 6 tahunan, teman-teman. 6 tahunan ini belum pernah menyentuh lagi, 5 tahunan lah. Nah, kita lihat tanda-tanda. Apakah ada tanda-tanda kenaikan ke 3000-an? Perhatikan di sini, teman-teman. Ini ada si kepala merah di angka 2300, teman-teman ya. Nih, 2300. Sorry, ini harus digedein dikit, teman-teman ya. Kalau nggak digedein nggak pas. Oh, ini sudah pas ya. Nah, gedein dikit tuh kan, dikit.
Nah, pas banget ya. Di angka 2.400 teman-teman. Itu bisa mencapai ke 2.400-an. Ada tanda-tanda si kepala merah. Terus di sini juga ada di angka 2.900 si kepala merah juga. Nah, di sini datar, teman cenderung datar, di sini ada kecil. Saya pikir ke angka 2.900 bisalah teman-teman ya. Karena di sini terlihat ada si kepala merah yang menonjol sendirian gitu kan. Nah, juga ada si kepala merah juga sama kita. Berapa sih ini pasnya? 2.400-an ya, 2.400-an lah teman-teman ya. Apakah di bawahnya ada? Juga ada yang di angka 2.300 ya teman-teman, 2.300. Apakah sudah ketembus 2.300? Kita kecilan lagi teman-teman ya. Takutnya ini udah ketembus 2.300 ya. Kita cek 2.300-nya belum ya. Belum apa namanya tuh lagi 2.300. Belum teman-teman ya. Udah berarti di situ aja lah teman-teman, targetnya itu bisa ke angka situ. Cuman kalau pengawalan saya teman-teman, kalau dari saya sebenarnya sudah selesai kemarin waktu tanggal berapa nih yang saya kasih tahu itu ya. Nah, di sini nih tanggal 10 ya. Tanggal 10.02 harusnya sudah selesai pengawalan saya. Cuma teman-teman kalau mau melanjutkan ya silahkan aja gitu, karena berdasarkan harga wajarnya masih angka 3.600 dan pungutan daripada bandar lokal dan bandar porennya cenderung bagus teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa memahaminya apa yang saya obrolkan ya teman-teman ya. Mungkin nanti teman-teman bisa sesuaikan aja gitu ya. Kalau yang mau teman coba dari saya, teman dari saya ya. Dari saya ini kan betul secara harga wajar masih di angka 3.600. Tetapi kalau teman-teman perhatikan untuk Pundacat selama 10 tahun, teman-teman ya. Ini posisinya itu sudah mendekati harga tengahnya. Artinya mau mendekati harga wajarnya. Lebih sedikit aja teman-teman di angka 2.200 atau angka 2.000 berapa ya? 2.190 aja teman. Itu sudah termasuk mahal teman-teman ya. Nah, dia akan dijual di harga mahalnya. Tetapi ingat, satu lagi pesan dari saya, kadang-kadang si poren atau si bandar itu kalau mau menaikin harga itu biasanya dia itu masuk ketika orang-orang lain itu takut. Ya. Pada sekarang kan harga tengah-tengah nih teman-teman, tinggal antara break atau enggak gitu kan. Apakah dia mau jualan di harga sini atau dia mau melanjutkan kenaikan teman-teman, karena kalau berdasarkan isiannya bandar poren itu sudah luar biasa naiknya teman-teman. Istilahnya ngambilnya sudah terus-terusan ngambil teman. Bahkan tertingginya itu kemarin waktu pertama kali ngambil di angka hampir berapa nih? Hampir 45 miliar teman-teman. Disusul di sini teman-teman, di sini di angka yang tertinggi 38 miliar. Artinya kecenderungan untuk di up-nya ada teman-teman ya. Bahkan dia itu belum jualan di harga tertingginya. Ini belum pernah jualan teman, belum pernah jualan net sale-nya itu sampai berapa miliar belum teman-teman. Terus ngambil dan terus ngambil teman-teman ya. Untuk poren ada si JP sama si GW, baru dengar ada si GW teman-teman. Baru lihat gitu ya, ada broker poren GW teman-teman ya. Kalau si AG sama si JP mungkin bagus atau nggak si BK gitu. Kalau si GW kita akan lihat si GW bagaimana ya teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman seperti itu aja ya untuk JPFA. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam bertransaksi saham JPFA ya. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman ya. Cuman kalau dari saya kembali sudah selesai pengawalan. Ini hanya mengupdatekan untuk istilahnya harga wajarnya. Ini masih ada potensi untuk ke 3.600. Cuman harga tertingginya itu di angka 3.000. Makan saya juga kalau teman-teman jangan terlalu serakah, mungkin ke 2.900 masih bisa lah teman-teman ya. Untuk ke 2.900 mungkin masih bisa. Cuman ya tetap harus hati-hati teman-teman, yang saya bilang tadi. Selama 10 tahunan ini sudah mendekati harga mahalnya teman-teman ya. Atau harga tengahnya lah teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf dan ciao.